Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi. Oke. Di pertemuan kita hari ini ya, saya mau membahas mengenai pencarian heuristik di kecerdasan buatan, terutama di metode yang pertama atau algoritma yang pertama itu tentang generate and test method atau metode generate dan test. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa pencarian ya. Waktu itu ada diff dan breadth ya, menyebar dan kedalaman yang pencarian blind ya, blind search. Nah, hari ini ada pencarian yang kedua yang dia biasa disebut orang dengan pencarian heuristik ya. Jadi heuristik itu merupakan teknik untuk mengembangkan atau mencari titik efisiennya di mana di dalam proses pencarian. Ya, jadi tetap tetap kemungkinannya melengkapi beberapa hal yang ada di dalam proses pencarian itu. Nah, fungsi heuristik ini bisa dipakai oleh kita untuk apa? Untuk mengevaluasi keadaan masalah-masalah yang ada. Jadi kecenderungan dari pencarian heuristik ini dia dengan menggunakan beberapa tahapan yang nanti akan ada titik perbandingannya di dalam proses pencarian itu. Nah, kalau kita lihat di pencarian buta yang kemarin yang blind itu tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Jadi untuk kasus-kasus tertentu mungkin tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Bukan tidak bisa digunakan ya, tapi membutuhkan waktu yang dari sisi efisiensi ya, dari sisi efisiensi mungkin tidak bisa dicapai dengan pencarian blind atau pencarian buta ini. Ya pertama bisa jadi karena waktu yang lama, terus memori yang digunakan untuk mencari itu agak besar yang diperlukan pada saat mendapatkan tujuannya seperti itu. Kemarin kan kalau blind itu salah satunya adalah yang BFS itu kan dia mencari ke kiri, habisin dulu satu level, pindah lagi ke level berikutnya, terus sampai bawah. Nah, padahal mungkin bisa jadi di level itu ada nilai yang tidak perlu ditelusuri atau didapati. Jadi bisa aja lompat ke level di bawahnya langsung. Nah, tapi karena dia pencarian buta, jadi semua level, semua node yang ada di level itu dikerjakan semua atau ditelusuri semua. Ya, nah maka solusinya adalah dengan menggunakan pendekatan pencarian secara heuristik. Nah, kelemahan yang ada di dalam pencarian blind ini, kenapa? Ya, karena dia tidak ada informasi yang dibutuhkan untuk pada saat proses pencarian itu. Maka solusinya pencarian heuristik ini nanti ketika dia mau mencari, dia butuh informasi tambahan dulu. Apa yang dibutuhkan untuk mencari itu. Jadi sehingga tujuannya akan lebih efisien. Ya, jadi ketika dia ketemu satu node, informasinya tambahan apa yang ada. Oh, ternyata sisi kiri atau node kiri dengan node kanan atau node di bawahnya kiri kanan itu lebih lebih kecil atau lebih besar nilainya. Jadi bisa diambil atau waktunya lebih cepat bisa dipilih dan segala macam. Jadi ada informasi-informasi tambahan yang diperlukan di dalam proses pencarian di dalam sebuah masalah yang ada. Nah, di dalam pencarian heuristik ini ya ada beberapa metode sebenarnya. Ada banyak ya. Yang pertama adalah generate and test, kemudian hill climbing ya, pendakian gunung, kemudian best first search, beda ya. BFS kemarin kan dia B-nya blind ya, blind. Ini best terbaik ya, pencarian terbaik. Kemudian ada alpha beta pruning, ada means and analysis, ada constraint satisfaction dan simulated annealing. Nah, mungkin tidak semua metode yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mulai dari metode yang pertama. Nah, nanti akan kita pilih yang metode selanjutnya apakah 2 dan 3 yang akan nanti kita gunakan di dalam proses pencarian. Oke. Nah, metode generate and test itu dia menggabungkan depth first search ya, metode yang sebelumnya. Jadi metode pencarian yang depth digabungkan dengan pelacakan mundur atau backtracking. Jadi ketika dia menemukan sebuah node yang level di bawah, dia backtracking bisa jadi naik bisa jadi naik ke atas lagi untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Ya.
Jadi backtracking ini yang dimaksud backtracking ini adalah bergerak ke belakang menuju ke suatu keadaan awal. Jadi bisa bergerak dari belakang, kemudian naik lagi, kemudian sampai menuju ke keadaan awal. Istilahnya kayak kita bilang mundur ya. Saya sudah maju ke depan 3 langkah, terus saya mundur lagi 3 langkah, berarti ada di posisi awal ya startnya. Seperti itu. Jadi digabung, jadi ketika kalau saya maju tadi saya sebut sebagai dev ya, saya maju 5 langkah, itu dev, kemudian saya mundur misalkan. Mundurnya bisa katakanlah kalau maju 5 langkah bisa jadi mundur 5 langkah ya ke titik awal. Ya, atau bisa juga sesuai dengan kondisi yang diinginkan, bisa jadi dia mundurnya cuma 3 kali. Jadi pada titik ke berapa tuh? Kedua, dia sudah mulai lagi mencari titik awalnya ada di situ. Misalkan nyabang ke sisi yang lain. Nah, di pencarian heuristik ini, algoritmanya ya secara umum ini secara umum. Yang pertama, kita akan bangkitkan suatu kemungkinan solusi. Jadi yang dikatakan membangkitkan semua kemungkinan solusi ini, kita memberikan semua jawaban-jawaban yang mungkin. Seperti kasus kemarin ya, yang game itu, saya sudah coba juga beberapa solusi yang diberikan oleh kalian itu, rule-nya sudah saya coba. Ada yang bagus banget gitu ya, berhasil ya dengan beberapa tahapan, dengan beberapa langkah bisa dilakukan untuk menyeberangkan, katakanlah ada penjahat, kemudian ada ibu orang tua perempuan dan ada bapak orang tua laki-laki yang role-nya tidak bisa dipisahkan sembarangan gitu loh. Jadi kalau orang tuanya dipisahin, anak laki-laki ditinggalin, nanti ada orang tua perempuan yang katakanlah memukul anak laki-laki itu. Jadi harus ada rule-rule yang dibuat. Nah, itu saya sudah coba beberapa yang tugas kalian kirimkan. Itu ada yang berhasil, bagus banget itu. Ya sukses buat yang sudah berhasil membuatnya itu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi yang dikatakan membangkitkan suatu kemungkinan solusi, itu kita bisa ibaratkan seperti role itu. Ya. Jadi role atau solusi apa saja yang mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan itu. Apakah dia geser ke kiri, apakah geser ke kanan, apakah maju ke depan, mundur ke belakang, dan segala macam ya. Jadi membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Kemudian yang kedua, kita bisa menguji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membandingkan node tersebut dengan node terakhir dari suatu lintasan. Jadi node yang terpilih ini dibandingkan. Nah, pembandingan itu yang kita sebut sebagai informasi tambahan. Jadi dibandingkan apa yang kita inginkan, apakah paling kecil, apakah paling besar, ataukah apa yang seperti itu. Nah, kalau dia sesuai, dia bisa berhenti pada titik itu. Ya, jadi kalau tidak, dia ulangi lagi langkah pertama. Nah, mengulangi lagi langkah pertama ini bisa jadi dilakukan dengan backtracking namanya. Ya, mundur ke belakang atau mundur ke atas ya. Kalau di node ya dibentuk di dalam sebuah node misalkan nah seperti ini dia bisa jadi backtracking naik ke atas lagi. Ya, seperti itu. Nah, salah satu contoh yang paling sering digunakan orang di dalam pembahasan tentang generate and test itu ada namanya traveling salesman problem. Ini kalau kalian cari di internet banyak banget ini traveling salesman. Jadi masalah perjalanan seorang sales TSP. Jadi sales ini dia akan mengunjungi beberapa kota. Nah, jarak antara tiap kota itu sudah tahu dia. Dari misalkan saya dari Cirebon mau ke katakanlah ke kota tertentu. Nanti dihitung jaraknya. Misalkan saya mau ke Jakarta, oke, saya lewat dari Cirebon Indramayu misalkan atau Cirebon Majalengka atau Cirebon mana ya. Nah, itu diketahui rute-rutenya sudah diketahui jaraknya. Nah, yang kita inginkan adalah mencari rute terpendek di setiap kota. Tapi kota itu hanya boleh dikunjungi tepat 1 kali, jadi nggak boleh 2 kali. Itu masalah di traveling salesman problem itu seperti itu. Jadi kita ada ketentuan nggak boleh kita melakukan mengunjungi itu tepat 1 kali. Ya, nah ini contohnya seperti ini misalkan ya. Nanti kita bahas di slide sebelumnya. Tapi sebelum ini saya mau menunjukkan sebuah web ya, sebuah web yang bisa dipakai oleh kita untuk memvisualisasikan Visual Go namanya. Visual Go, sebentar, visualgo.net.
Oke, ini ya visualgo.net. Nah, di visualgo.net ini berisi informasi-informasi visualisasi beberapa pembelajaran yang terkait dengan komputer. Jadi kalau pernah belajar belajar struktur data itu tentang sorting, kalau pernah belajar arsitektur komputer tentang bitmesh ya 1010. Jadi kalau pernah belajar struktur data tentang linked list ya, binary heap itu ada semua di sini. Nah, kita cari yang traveling salesman problem, ada nggak di sini? Oke. Nah, ini traveling salesman. Ya, saya bisa klik di sini. Oke. Nanti akan muncul graf yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa gambarkan graf yang kita inginkan. Ya, jadi kita bisa gambarkan graf yang kita inginkan kemana titiknya. Ya, nah ini seperti ini ya. Misalkan ini ke sini, misalkan ya. Terus kemudian ke sini. Ya, oke. Terus kemudian misalkan sini ya. Nah, misalkan ini contoh grafnya. Ya, dan nah, oke. Jadi ini bisa menjadi bahan bagi kita nanti pada saat kita menggunakannya di sini. Oke. Nah, ini contohnya misalkan tadi ini apa bisa digambarkan di sini ya, draw bisa digambarkan di sini. Dan ininya put separate do not array automatic after copy. Apakah di sini ya? Lupa saya cara ininya. Oke, ini saya yang udah ada aja ya. Saya pakai yang sudah ada aja. Akan 5. Oke. Nah, ini nanti ada beberapa metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalahnya. Misalkan yang brute force, ya, tuh dia akan nyari sendiri itu tuh titik-titiknya, ya visualisasinya. Oke, ya. Nah, algoritmanya sudah ada di sini. Jadi kalau ada yang mau buat programnya ini tinggal di copy prosedurnya ini atau fungsinya ini di copy tinggal dipindahkan ke bahasa pemrograman yang kita inginkan. Ya, ini udah jalan dia visual. Ya, seperti itu contohnya. Oke, ya. Jadi bisa dipilih metode-metode yang ada, solusinya apa yang kita inginkan. Ya, nah, ini bisa digunakan. Oke, jadi nanti silakan dipelajari lebih dalam tentang traveling salesman problem ini. Oke, nah ini ada beberapa langkah yang bisa uh, kita kita ketahui atau kita pelajari terkait tentang pencarian jalur, ya, terutama untuk metode generate and test ini. Tadi kan ini ada 3 ya, ya bangkitkan solusi, kemudian pengujian, kemudian jika solusi ditemukan selesai, jika tidak ulangi langkah terus. Misalkan contohnya gini, nah saya punya data yang akan dibentuk sebuah graf, akan dibentuk graf ini, ya akan dibentuk sebuah graf dengan menggunakan dalam bentuk tabel seperti ini, ya, seperti itu. Nah, isinya masing-masing ini adalah bisa jadi jaraknya atau panjang lintasannya di sini. Jadi kalau dia A ke B itu ada nilainya, itu berarti ada lintasan antara A dan B dengan nilainya 2. Ya. Jadi misalkan kalau saya gambarkan misalkan di sini A, misalkan di sini A, nanti ada lintasan dia ke B. Nah, nilainya ini adalah 2. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ya cara cara penelusurannya seperti apa. Kita lihat di sini. Iterasi pertama, misalkan titik A yang kita ambil itu dipilih sebagai titik poinnya nih, titik A ini. Titik A. Lintasan awal sebagai keadaan awal adalah lintasan A, B, C, D. Jadi dia lewat A, lewat B, lewat C, lewat D. Ya. Jadi jalur yang dilewati oleh A ini adalah B, C, dan D. Panjang lintasannya adalah 10. 10 dari mana, Pak? 10 dari sini. Ya. A, B, C, D. Oh, ini harusnya 9 ya. Sorry.
Oke, nggak apa-apa nih. Kita lihat dulu. 2, 5, 2. Oh, sorry, saya salah. A bukan ke samping. Jadi A ini dia nanti lintasannya ke A, B, kemudian ke C, kemudian ke D. Nah, ini ke sini ya, miring ke sini. Ya, bukan ke samping, sorry. Ya, jadi A, kita ambilnya ini A, itu dia melintasnya ke B. Nah, B-nya ini nanti ke C. C-nya ini nanti ke D. Ya, yang kita pilih di titik A. Bukan kalau dia A, B, C ini dia tadi yang seperti tadi. A ini dia lintasnya ketiga titik ini. Tapi karena dia bentuknya graf kan dia harus dua ya. Cabangnya cuma ada dua gitu ya, nggak boleh tiga. Gitu. Ingat ya, kalau konsep graf itu kan dia cuma boleh ada dua cabang. Nah ini kan ke samping dia. 2, 5, 8, 2, 5, 3. Jadi kalau kita gambarkan, ini gambarnya ini A, B, C, dan D. Oke, selesai ini satu. Misalkan kita mulai iterasi pertama. Nah, kemudian untuk iterasi kedua, dia lakukan backtracking untuk mendapatkan lintasan yang baru. Nah, lintasan yang baru yang dia temukan itu kan tadi A, B, C, D. Maka dia lakukan backtracking nih. A, D, C, kemudian ke B. Backtracking sini. Ya, kemudian ke A. Nah, untuk mendapatkan lintasan baru. Nah, lintasan yang terbaru yang didapat adalah AB, AB, D, dan C. Berarti A, B, B-nya ini backtracking ke D. Ya, B ke D. Ini ke sini berarti ya. Ke sini. Nah, B-nya ke D sini. Ya, dari sini BD kemudian C. Ya, BDC. D ke C sini. Ini ya, ini C-nya, ini ke-12 ini. Seperti itu. Jadi itu yang dikatakan sebagai backtracking dari data ini, dari tabel ini. Oke. Nah, panjang lintasannya berapa? Kita tinggal hitung aja. Berarti 2 ditambah 5 ditambah 12. Ya, 19 ya, 12 tambah 7. Nah, itu yang kita katakan sebagai proses backtracking-nya. Nah, bisa jadi pada iterasi berikutnya dia lakukan backtracking lagi. Jadi lintasan ABDC dibandingkan dengan lintasan ABCD. Nah, kita bandingkan dulu nih. ABCD dengan ABDC, mana yang jalur yang terpendek? Oh, ini jalur yang terpendeknya, ABCD. Ya, ternyata lebih kecil daripada ABDC. Maka yang kita pilih adalah lintasan yang terkecil ABCD ketimbang memilih ABCD. Ya, ini kan 10, yang ini tadi 19. Nah, karena kita ingin mencari rute terpendek, maka yang kita ambil yang terpendeknya, yang kecilnya yang kita ambil. Oke. Nah, kemudian iterasi keempat dilakukan lagi backtracking untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan lintasan ACBD. Ya. Jadi setelah kita melakukan, jadi kan terakhir kan ke sini ya, ABDC. Nah, ABDC ini nanti tracking lagi. Ya. Tracking lagi dia ke atas untuk mendapatkan jalur baru di sini. Nah, jalur barunya adalah ACBD. ACBD, panjang lintasannya adalah 9. Nah, lintasan ACBD ini lebih kecil daripada lintasan ABCD. Maka kita pilih sekarang adalah ACBD yang ini. Ya. Kemudian backtracking lagi ya, untuk mendapatkan lintasan ACDB. Jadi setelah dapat lintasan yang ini tadi, dia backtracking lagi ke atas. Dapat lagi nih ACBD. ACBD lebih kecil dari ABDB. Maka yang terpilih saat ini adalah ya panjangnya kebetulan ini 14. Ya. Maka lintasan yang dipilih tetap ACBD. Ya. Walaupun yang terbaru ini 3 ditambah lintasan yang terbaru ini 3 tambah 9, 9 tambah ini adalah 14 ya. 6 tambah 8 14. Maka tetap yang terpilih adalah lintasan ini yang terkecil ini ACBD. Ya. Jadi lintasan yang terbaru tidak kita pilih. Nah, ilustrasi ini adalah cara penggambaran heuristiknya tadi. Ya, jadi ada informasi tambahan, jadi bisa dilakukan backtracking berdasarkan algoritma yang tadi ini algoritmanya ini tadi nih.
ya. Terus diuji, terus cari solusinya, nah, seperti itu. Ya. Kemudian pada lintasan yang berikutnya, iterasi berikutnya, backtracking lagi. Ya, backtracking lagi. Kita ketemu lintasan yang berikutnya tuh 17. Ya, 17 ininya nih. Nah, tapi ternyata yang paling kecil masih ACBD. ACBD tadi panjangnya adalah 9 ya. Jadi yang kita ambil tetap 9 yang kita ambil. Oke. Ya, jadi ini akan kita backtracking, kita dapat ADBC. Yang ini ya, ini gambarnya ini ya, yang ini. Nah, kemudian lakukan backtracking lagi. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ADCB. Naik lagi ke atas, dapat lintasan yang ini. Jadi yang ini ketujuh tuh ini. Jadi nanti semua dari gambar ini, ya, semua dari ini tuh sama seperti di tabel ini. Tuh, A ini berarti nanti terhubung ke A, ke C, ke D. Ya. Nah, kita lihat di sini gambar akhir itu. A, B, C, D kan ada ya, seperti. Kemudian B-nya itu ke C dan D. B-nya kita lihat. B-nya itu ke C dan D nih. C dan D. Dia ke A kan udah ada di sini. Ini kan A ini sama di sini. C-nya itu kan ada ke A juga sudah ada, ke B juga ada. Ke B dan D. Ya, kalau kita lihat nih, B-nya C dan D. Oke. Nah, dari semua iterasi yang udah kita coba ini, ya, maka iterasi itu berhenti selesai dia. Maka lintasan terpendek yang diperoleh adalah ACBD. ACBD yang ini yang warna merah ini. Lintasannya panjangnya 9. Kalau kita mulai dari titik A-nya dan endpoint-nya adalah titik D yang kita cari. Kalau kita mencari titik start awalnya adalah A dan endpoint-nya adalah D. Tapi kalau saya cari titik poinnya berbeda, jadi antara kalau mau menuju dari A menuju D itu ada 2 jalur, ini sama ini nih. A, B, C, D sama ini. Kalau saya mau mencari jalurnya menuju ke C, C itu ada 2 jalur, ini sama ini. Akan berbeda pemilihannya. Nah, kebetulan di kasus ini kita mau memilih tujuannya adalah D, sedangkan titik start awalnya adalah A. Tapi kalau titik start awalnya ini berganti, ya berganti, bisa jadi berbeda. Ya, bisa jadi berbeda ininya panjang lintasan dan jalur yang kita peroleh. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Jadi kesimpulannya sebenarnya ketika diberikan sebuah tabel, ya tabel seperti ini, kita bisa membentuk grafnya atau membentuk sebuah tree-nya itu dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi tahapannya bisa mulai seperti ini. Tapi kalau titik startnya kita memilih, kalau saya rubah titik startnya dari C, bisa jadi jawabannya berbeda. Nah, ini kebetulan titik start awalnya adalah A. Ya. Dan kita ingin yang kita pilih targetnya adalah D, yang terakhir yang kita pilih. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum? Oke. Lanjut ya. Nah, kita mau kembali ke yang tadi, yang traveling salesman problem. Jadi contoh ini adalah cara kita mencari jalurnya, membentuk jalurnya ya. Ya, heuristiknya. Nah, misalkan kasusnya seperti ini, traveling salesman problem tadi. Jadi A, B, C, D ini menyatakan kota-kota yang ada 4 kota berarti. Masing-masing punya jarak yang bisa ditempuh dari A ke B 8, dari B ke D 4, dari D ke C 6, dari C ke ke B 5. Nah, di dalam bentuk yang seperti ini ya, bentuk yang seperti ini itu kita convert ke dalam bentuk tree yang seperti ini, dalam bentuk pohon yang seperti ini. Ya. Nah, caranya gimana? Berarti kita punya titik 4 ini, A, B, C, D. Ada 4 kota ya. 4 kota. Oke, ini kita buat lingkaran kosong dengan titik ini. Nah,
Kita ngambil yang sisi A-nya dulu nih, sisi A-nya kita lihat. A-nya kita lihat, saya hapus dulu. Oke. A ini itu bisa terhubung ke B, bisa terhubung ke C, bisa terhubung ke D. A ini bisa terhubung ke B, bisa terhubung ke C, bisa terhubung ke D. Lihat di gambar ini, dia menyesuaikan. Kemudian kita lihat lagi, di B-nya ini, dia bisa terhubung kemana? Bisa terhubung ke C, bisa terhubung ke D. C ke D. Kenapa nggak ke A lagi, Pak? Kan dia nggak boleh lewat jalur yang sudah ada, kan? Ya, seperti itu. Jadi C ke D. C-nya lihat lagi. C-nya itu bisa ke D. C-nya bisa ke D. Nih. D-nya bisa ke C. Begitu juga untuk node yang C. C itu berarti bisa ke B, bisa ke D. Sedangkan D itu bisa ke C, bisa ke B. Ya, ini dua. Nah, maka ini sama turunan di bawahnya seperti ini. Nah, begitu juga kalau node-nya ini kita mulai dari B yang di sebelahnya ini. Jadi ini artinya bisa disambungin. Bisa ke A, bisa ke B, ke C, bisa ke D. Berarti A, C, D. Nah, kebetulan dilihat di panah ini, di pohon ini, dia tidak ada panahnya. Kalau dia menyatakan panahnya ada, misalkan panahnya ada, berarti kita tidak bisa buat B ke D, tapi D ke B. Ya, jadi yang kalau model gini dia namanya berarah dia. Tidak berarah. Tapi kalau ada panah dia berarah. Graf itu kan ada graf yang berarah, ada graf yang tidak berarah. Jadi ciri dia berarah itu adalah dia punya panahnya di dalam alur jalurnya. Jadi kita nggak boleh apa istilahnya itu nggak boleh mundur lewat jalur. Contohnya seperti di jalan lah, ada jalan satu jalur ya, satu arah, bukan satu jalur, satu arah. Nah kita kan nggak boleh melawan arah itu kan. Ya contoh jalan mana nih, Karanggetas misalkan, itu kan satu arah misalkan gitu. Di satu arah itu nggak boleh dilewati dari ujung ke ujung itu kita balik lagi nggak boleh seperti itu. Tapi kalau dia tidak menentukan tidak ada tanda panah itu berarti nggak berarah. Artinya kita bisa aja bolak-balik di situ. Ya bisa jadi muter lagi di jalan yang sama itu. Oke, setelah kita bentuk pohonnya ini, nah kita bisa cari alur pencarian dengan generate nest ini. Jadi kita tulis misalkan tabelnya katakanlah gini, pencarian keberapa, lintasannya apa, panjang lintasannya apa, lintasan terpilih apa, panjang lintasan. Kita mulai misalkan yang pertama. Kita ambil A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Kita hitung panjang lintasannya berapa. Nah, kita hitung panjang lintasannya. A, B, C, D. A di 8, 8 tambah 5, ya, 13, 13 tambah 6, A, B, C, D kan, nah, 19 ya nilainya. Lintasan yang terpilih karena masih satu jalur, baru satu lintasannya, maka yang terpilih itu adalah A, B, C, D tetap. Panjang lintasan yang terpilih adalah 19. Oke, selesai ini satu nih. Ya. Kemudian kita pilih lagi A, B, D, C. A, B, D, C-nya kita lihat nih, A, B, D, C. 8 tambah 4, 12, tambah 6, 18. Nah, karena panjang lintasannya A, B, D, C itu lebih kecil dibandingkan dengan lintasan yang sebelumnya yang sudah kita tentukan, maka lintasan yang kita pilih adalah A, B, D, C sepanjang 18. Oke, selesai nih. Nah, terus kita mulai lagi AC, BD. AC, BD. A, C, BD. AC, BD. 3 tambah 5, 8, tambah 4. 12 ya. Ini 12. Oke, bandingin lagi dengan 18 ini. Ternyata ACBD lebih kecil, maka lintasan yang terpilih adalah ini yang kita pilih saat ini. Begitu juga seterusnya ya. Ke sini, kemudian nanti ke sini dan ke sini. Kita dapat 13 dibandingkan dengan 12 masih lebih kecil, maka tetap terpilih 12. Ke 16 begitu juga. Terpilihnya tetap 12. Jadi lintasan yang kita pilih adalah AC,
BD yang ini yang kita ambil. Yang ini. Ya. Terus lanjut lagi nih. Ini kan baru node-nya A nih. Node-nya baru A. B kan belum. Nah, silakan didistribusikan ini. C-nya begitu juga, D-nya begitu juga. Jadi dari masing-masing. Jadi kalau di sini ada 3 ya. Ada 3 kali 4, 12 di level 1. Ini ada 3. Ya, sorry, ini ada 4. Kalau kita perhatikan ya di sini ada 4 node, 1, 2, 3, 4. Ini 4. Di sini ada 3. Berarti 3 kali 4, 12 di sininya. Ya, ada 2. Ini kan 3 nih. Bahkan di sini B-nya nanti ada 3. B ini bisa ke B ini bisa ke A, ya, bisa ke D, bisa ke C. Nah, 3 ya. Berarti 3 kali 4, 12. Ya, 12. Nah, di sini kan berarti ya nanti ada 12. Terus kemudian di sini ada 2 nih. Ya. Ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti 6 kali 4, 24 di sini. Ya. Terus kemudian di sininya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, 6 kali lagi. Ya, seperti itu. Jadi di sini nanti ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3. Masing-masing 3 ini nanti nyabang 22, nanti 1, 1, 1. Seperti itu. Jadi 24, 24 di sininya. Titiknya. Nah, masing-masing cari alurnya ini. Ya. Yang mana yang terkecil. Kalau ternyata dari semua itu yang paling kecilnya tetap 12, maka jalur inilah yang kita pilih atau lintasan inilah yang kita pilih. Ya, sebagai jalur untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Itu dari A menuju ke D. Jadi dari A ke D. Itu. Ya. Sampai sini ada yang pertanyaan? Ada yang tanyakan? Silakan. Nah, ini yang traveling salesman problem tadi ya, yang traveling salesman problem tadi. Jadi cara menyelesaikannya seperti itu. Silakan, ada yang tanyakan? Belum. Nah, ini ada contoh kasusnya nih, penerapannya. Ya, jadi ini contoh kasus penerapannya. Ini saya ambil dari sini ya. Ini linknya bisa di-download di situ. Jadi bus Trans Jogja itu beroperasi di akhir tahun 2007. Jam operasionalnya adalah jam 5 sampai jam setengah 10 malam. Ya, jadi setengah 6 pagi sampai jam setengah 10 malam. Dan berhenti di halte-halte khusus yang telah disediakan. Jadi tidak bisa sembarangan berhenti seperti angkot ya. Di titik mana ada penumpang yang bisa dinaikkan, dia berhenti. Nah, kalau dia bus trans ini, dia haltenya, tempatnya sudah ditentukan haltenya. Saat ini, total halte yang ada di Yogyakarta itu sebanyak 108 halte, ditambah dengan 4 terminal yang menjadi tempat singgah dan transit bus Trans Jogja. Jadi sehingga total seluruhnya adalah 112 tempat. Ya, 112. Jadi 108 halte ditambah dengan 4 terminal. Ya, tempat singgah dan transit busnya. Jadi kalau halte itu kan tempat menaikkan menurunkan penumpang. Nah, ditambah dengan 4 terminal. 4 terminal ini kan bisa jadi tempat singgah juga dan transit. Jadi berganti bus bisa juga seperti itu. Ya, jadi antar bus itu bisa seperti itu. Jadi bisa jadi antar satu jalur ke jalur lain nanti berhenti di terminal itu terus ganti bus lagi yang lain. Ya, jadi sebagai feeder, umpan feedernya ya. Misalkan kalau yang mau dipakai oleh pemerintah itu kalau orang mau ke Jakarta dari Bekasi ataupun dari kota lain itu nggak boleh masuk Jakarta. Jadi kendaraannya diparkir di satu tempat. Nah, nanti dari tempat itu pakai bus. Nah, itu dinamakan terminalnya, tempat singgah dan transit busnya. Busnya mangkal di situ, nanti naik. Jadi kita nanti mencari halte yang terdekat dengan tempat kita, misalkan. Misalkan ke Sambi, ada halte satu. Tidak persis mungkin di depan CIC. Bisa jadi berhentinya mungkin bisa jadi di Rumah Sakit Gunung Jati bisa jadi. Ke tempat kita agak jauh. Dia karena nggak ada halte ya tetap berhentinya di sana. Nah, kita ke sini pakai kendaraan yang lain.
ojek kah, jalan kaki kah, atau apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, beruntunglah orang-orang yang haltenya di depan kantornya atau di depan rumahnya. Jadi kan lebih dekat, gitu, berhenti langsung turun, langsung sampai. Nah, Trans Jogja ini memiliki 8 trayek, disebut trayek 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, dan 4B. Nah, berikut ini adalah kondisinya di generate-nya seperti ini. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Katakanlah dibuatnya seperti ini. Nah, ada 5 titik ya. Jadi dimulai dari titik A menuju titik C. Jadi ini state awalnya, ini adalah goals-nya. Nah, kalau kita pakai trayek 1A, itu artinya kita lewat halte dari A, D, kemudian C. Jadi halte-halte yang melewati halte A, halte D, dan halte C. Nah, kalau saya pilih yang 2A, maka lewat A, E, kemudian D, kemudian C. Ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, masing-masing waktu jeda itu 5 menit. Ya, 1A, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Mungkin waktu tunggunya ya, misalkan dia berhenti di halte untuk masukin penumpang itu mungkin ditunggu 5 menit terus jalan lagi. Ya, seperti itu. Terus nanti naik lagi penumpang, berhenti lagi. Jadi waktu jeda itu mungkin katakanlah seperti waktu ngetem ya, waktu ngetem. Waktu ngetemnya bus Trans Jogja ini sekian menit ya, untuk menunggu penumpang lagi, siapa tahu ada yang belum ketarik dia naik seperti itu. Nah, waktu jadi kalau full ya sudah, dia nunggu 5 menit. Tapi ya, bisa jadi kalaupun kosong tidak ada, di 5 menit kemudian dia tetap jalan. Itu salah satu keuntungannya dari bus trans itu ya. Jadi tidak nunggu lama-lama mungkin ya. Seperti itu. Kalau angkot kan kalau 5 jam tidak ada, ya 5 jam dia nunggu di situ. Seperti itu. Nah, dari permasalahan yang ditransformasikan dari sini, ya, kemudian diketahui informasi ini, kita coba selesaikan dengan menggunakan generate and test, ya, cara menyelesaikannya. Nah, di sini dikasih tahu juga waktu yang dibutuhkan. Misalkan dari A ke B itu 8 menit, ya. Jadi dari A ke B. Kalau ini jarak ya, ini jarak nih, A ke B itu 6. Nah, kalau ini adalah waktu yang dibutuhkannya. 8 menit, kemudian A ke D 5 menit, dan seterusnya. Cara pertama adalah untuk menyelesaikan itu, kita jabarkan satu persatu kemungkinan yang ada. Nah, gambar ini adalah salah satu caranya menggambarkannya tadi. A, B, A, D, A, E. Lihat dari waktu ini ya. B, C, B, C, ini 7. B ke C, B ke D, D-nya ke C, E-nya ke B, ya, E-nya ke D, kemudian B-nya lihat lagi ke D, B-nya juga bisa ke C, D-nya bisa ke C, D bisa ke C, D bisa ke C, seperti itu. Ya, nah goals-nya kita lihat di sini di arah ini, goals-nya itu adalah C semua di sini. Nih. Start awalnya adalah di A. Ya. Kemudian kita membuat daftar tabel perhitungan jarak dan waktu untuk setiap jalur yang telah dilewati. Yang ini adalah alur pencarian jarak, yang ini adalah alur pencarian waktu. Sama seperti yang tadi, sama seperti traveling salesman problem tadi. Jadi kalau kita pakai ABC, jaraknya, kita lihat jaraknya A, B, C. 6 tambah 5, 11. Maka kita pilih nih. Kemudian A, B, D, C yang ini. A, B, D, C. 6 tambah 5, 11 tambah 6, 17. Nah, bandingkan, ternyata lebih kecil, ini kita ambil. Terus ya, lakukan hal yang sama. Nanti kepilih yang paling kecil itu 10.
jalur ADC. Jadi jalur ADC. 2 ditambah ADC. 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 AD. Oh, ini 4 ya, sorry. Ini 4, bukan 2 ya, sorry. Ini 4 ditambah 6. Ya, benar 10. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, yang terpilih ini ya, ADC. Kemudian, dari sisi waktu, sama. Kalau saya ABC, ABC, waktunya adalah 15. Dari mana, Pak? AB tadi lihat, AB itu adalah 8 menit. Ya, BC berapa menit? BC 7 menit, 8 tambah 7, 15. Ya. Nah, lakukan hal yang sama seperti ini berdasarkan waktu. Kalau ABDC berarti AB itu berapa menit? 8. BC-nya berapa menit? BC tadi berapa menit? 7 menit. Ya. Kemudian DC, DC, ya, BD, sorry, BD dulu ya, AB, BD. BD itu berarti AB, BD, 8 tambah 7, oke, 15. Kemudian DC, terakhir ini, DC tambah 8. Nah, 15 tambah 8, 23. Seterusnya ya. Nah, ternyata waktu yang diperlukan, yang dipilih itu adalah 13 menit, katakanlah satuannya. Di sini tadi jaraknya 10. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah punya jalurnya ADC dan jalur ADC. Ya, seperti ini. Maka berikutnya dari rute itu, maka yang terpilih adalah ADC dengan jarak total 10 km. Alternatif lain yang bisa dipakai untuk ADC ini adalah ABC. Jadi selain ADC, ADC ada ABC juga. Ini alternatif kedua. Ini alternatifnya 10 dan 11. Ya, alternatifnya. Jadi kita bisa pilih mau pakai ADC 10, kalau kita pilih ABC kita dapatnya 11 km. Katakanlah seperti itu. Kalau ABC ini 11. Cuman kalau kita pakai yang ini ya kita pakai lewat 4 kota, 1 2 3 4. Kalau ini ABC, kalau ini ADC. Ya, jadi ada rute alternatif. Ya. Nah, inilah yang biasa dipakai kalau di Google, kalau pernah pakai Maps ya. Di Maps kita mencari rute terpendek itu seperti itu. Jadi kalau ada macet, ada 3 jalur nih untuk menuju C. ADC memang nih jalurnya katakanlah lebih pendek. Ya, lebih pendek jalur ini, tapi macet jalur ini. Ya, bisa jadi tidak bisa ditempuh karena macet total. Nah, ada rute lagi yang lain, ABC, 11 km. Jaraknya lebih jauh. Tapi bisa jadi waktu yang dihasilkan itu bisa lebih cepat. Kalau misalkan di sini terjadi kemacetan yang di sini. Ya. Nah, tabel 3 yang ini, tabel 3 itu menunjukkan trayek pada masing-masing rute. Jadi tadi misalkan saya ngambil ADC ya, ini ADC. Ini ADC saya ambil. Terus kemudian ABC dan AEDC. ADC ini, maka dia lewat trayek mana? Kita lihat di sini trayeknya ADC ini. ADC tadi. Lihat trayek yang dia lihat. ADC itu. Nah, dia lewat trayek ini. ADC. 1A. Berarti trayek 1A. ABC lewat trayek mana ABC ini? Kita lihat trayeknya ABC itu. Dia bisa lewat trayek A, ya, trayek 2A, ya, bisa juga 1B. Nih, sorry, 2B, bisa 2B dan 3A, sorry. 2B yang ini, B, sorry 2B, ini AB, ya. 2B dan 3A, nih, 3A. Ini ya. Jadi bisa lewat rute jadi bisa lewat dari 2B atau lewat rute 3A. Jadi ada 2 rute yang dia lewat nanti di sini. Nah, begitu juga untuk AEBC. Dia akan lewat rute 2A. Ya, rute 2A, 3A, 1B dan 1C. Nah, perhitungan jedanya 1A itu berapa tadi? Ini harusnya bukan 0 ya kayaknya tadi. Tuh, 5 menit harusnya ya. 5 menit. 5 menit di sini. Ya.
5 menit, ini sorry ya, ini bukan 0 ya, ini 5 menit. Nah, sedangkan 2B dan 3A itu kita lihat di sini. 2B dan 3A, 2B itu 10, 3A-nya 7, 17 ya. Jadi waktu jedanya itu 17. Oke. Ya, 17. Nah, untuk yang A, E, B, C sama 5, 7, 7, 2A, 3A, 1B, 1A. 24 waktu jedanya. Maka total waktu yang dibutuhkan, ya total waktu yang dibutuhkan itu 13. Jadi lewat ADC tadi itu, ya ADC itu tadi, ya. Sorry, ini 10 ditambah 17. Sorry, 15-nya dari, oh sorry ini. Nah, dari sisi waktu, maka yang tadi ADC tadi, yang ini, 13 yang ini ditambah 5, 18 di sininya. Ya. Nah, sedangkan yang kedua ini 15 ditambah 17. Begitu juga untuk yang AEDC tadi 13, yang ini yang diambil 15-nya ini AEDC tadi. Ya, seperti itu. Jadi dapat totalnya sekian, total waktu dihasilkan. Nah, total dia pindah ya. Artinya perpindahan antara satu ke titiknya. Ini kan contohnya misalkan ini. Ini kan 3 kali pindah. Ini kayaknya ada yang salah di sini ya. Ini total pindahnya banyak banget ini. Ya, harusnya ini kan satu kali dia, satu ini harusnya nggak ada pindah. Jadi maksudnya itu gini, dari 2A ke 3A, seperti ini ya. Nah, ini kan pindahnya gitu dia. 2A ke 3A, 1. Terus 3A ke 1B, pindah 1B ke 1A. Jadi perpindahannya itu dia 3 kali pindah di situ. Yang ini mohon maaf, ini ADC ini kayaknya ini salah nih. Ini sekali nih ya, karena kan nggak ada titik lagi. Atau 0 di sini, nggak ada yang pindah. Nah, artinya cukup di satu trayek itu tek selesai seperti itu. Ya. Nah, nanti dari sini ya dari penentuan trayek ini ya kita bisa dapat kesimpulan di sini bahwa analisis perhitungan dilakukan rute terpendek adalah ADC dengan 10 km tanpa perpindahan. Ya ini 0 harusnya ini. Ya, seperti itu. Kemudian analisis perhitungan rute yang terpendek berdasarkan waktu ADC juga dengan waktu 13 menit yang dihasilkan. Ini tadi 18 menit harusnya. Ini kan 13 ditambah 5 ya, harusnya 5. 18 di sini. Seperti itu. Nah, inilah contoh salah satu kasus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah generate and test tadi. Ya, seperti itu. Oke, ini contoh. Jadi ada dua tadi, traveling salesman problem. Kemudian yang kedua tadi cara kita menelusuri jalurnya, membentuk pohonnya. Kemudian yang ketiga adalah kasus implementasinya. Kalau misalkan di dalam penentuan trayek, ya ini bisa dipakai sebagai nanti kan tinggal di kita coding, kita bikin animasinya, misalkan untuk trayek angkot di Cirebon atau apa, ya bisa dijadikan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ada pertanyaan?